Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, 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 awesome kids. Yes, I am. Yes, I am. Yes. Princess dan princesses, awesome kids, semua pasti baik-baik saja. Apalagi kita sudah merayakan Natal bersama-sama ya. Pasti bersuka cita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi ini untuk menyelamatkan kita semua. Mari sekarang kita makin bersuka cita, bersorak-sorai karena kebaikannya. Amin. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang melimpah. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu terhadap kami. Hari ini kami mau tetap bersuka cita karena kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari menari dan memuji. Jesus, oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, slowly make him mine. You light, you hope, you joy it brings. Won't you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the born King. He was held by the angels, born in a lowly manger.
So only we can hide. Your life, your hope, your joy breathe. Won't you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, so only we can find your joy, your hope, your life is rich. Would you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Glory, glory, glory to the newborn King. Glory, glory, glory to the newborn King. Yes, hallelujah. Jesus born on Christmas Day, dan untuk itu kita bersuka cita ya. Dan sekarang saatnya kita menyembah Tuhan Allah kita, tetap bangkit berdiri dan tetap arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Menyanyi yang paling merdu, menyanyi dengan suara yang paling indah, menyanyi dengan suara yang paling kencang, keras sampai ke surga. Mari kita menyembah Tuhan. Oh, come all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, for the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord, to the newborn King. Sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Sing choir of angels, sing in exaltation. Sing, seasons of heaven above. Glory to God, glory in the
Tuhan Yesus baik sekali buat kita semua. Saatnya sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari silakan kita duduk yang tenang, tersenyum, dan bersukacita senantiasa. Siapkan catatan dan juga sikap duduk yang baik ya. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kak Antes dan juga kakak-kakak Awesome Kids mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. We Jesus love you. Semuanya, dasar, luangsa, yes, yes, yes. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. 2020, tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, 2020, tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan di hari Minggu ketiga bulan Desember. Nah, siapa ayo yang sudah siap dengarkan firman Tuhan? Wah, adiknya semakin manis-manis, semakin rapi-rapi mau dengarkan firman Tuhan. Kak Priska senang banget. Oke, sekarang berarti siap berdoa ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa duduk diam dan mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Semua yang siap dengar firman katakan, amin. Nah, hari ini siapa yang tahu udah tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya kakak? Coba kakak mau dengar dulu dong dari adik-adik, si hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 20, betul. Kalau 20 itu gimana adik-adik? Angka 2 dan angka 0, betul. Nah, sekarang udah tanggal 20 Desember. Dan adik-adik lihat dong, sebelah kakak ada apa ya? Ada pohon Natal. Bulan Desember adalah bulan Natal, di mana kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Senang banget kan adik-adik? Kak Priska sangat bersuka cita bisa ketemu lagi adik-adik di minggu ketiga bulan Desember ini. Bulan yang sangat spesial buat kita karena kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Nah, adik-adik, siapa coba yang udah siap dengarkan firman Tuhan? Aduh, masih ada yang bergerak ke sana kemari. Duduk kayak tadi dong. Tadi sebelum berdoa duduknya udah pada manis-manis. Ayo duduk yang rapi. Coba Kak Priska lihat dulu. Cek. Udah pada rapi belum ya? Oke, bagus. Adik-adik sudah siap dengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik duduk yang manis. Kita hari ini mau belajar dari firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, siapa coba yang udah pernah dengar nama Yohanes? Banyak banget, ternyata banyak banget. Nah,
Siapa ya Yohanes itu? Teman kamu. Iya sih, mungkin teman kamu ada yang namanya Yohanes ya. Kakak juga punya teman, masa bisa 3 yang namanya Yohanes. Nah, tapi kali ini kita mau belajar tentang Yohanes Pembaptis. Oke adik-adik duduk yang rapi ya. Sebentar lagi Kak Priska akan putarkan video tentang Yohanes Pembaptis. Selamat menyaksikan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu,
dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. kata mereka kepadanya. Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, sudah dengarkan adik-adik video yang barusan? Nah, sekarang Kak Priska mau tanya, apa ayo yang adik-adik bisa pelajari dari kisah kelahiran Yohanes Pembaptis? Nah, apa ya yang adik-adik bisa pelajari dari sana? Adik-adik tadi mendengarkan Yohanes Pembaptis lahir dari bapak dan ibu siapa? Bapak siapa? Bapak Zakaria, betul, dan ibu Elizabeth, betul. Nah, terus adik-adik belajar apa lagi? Ya, bahwa oke, betul adik-adik, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa buat Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kenapa sih sukacita banget? Karena apa yo? Karena pada akhirnya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth mendapatkan seorang anak laki-laki. Padahal sudah lama kan gak punya anak. Terus akhirnya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth bisa mendapatkan anak dari siapa? Dari Tuhan, betul. Jadi adik-adik belajar kan kalau Tuhan adalah Tuhan yang memberikan sukacita. Adik-adik belajar kalau Tuhan memberikan sukacita. Jadi sukacita yang sejati itu sebenarnya datang dari Tuhan kita, adik-adik, bukan dari yang lain. Nah, adik-adik juga harus selalu bersyukur seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Bukan hanya Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth loh yang bersukacita, semua orang sekitarnya, tetangga-tetangganya, saudara-saudaranya juga merasakan sukacita karena Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth akhirnya punya anak. Seperti itu juga Tuhan kita yang memberikan kita sukacita. Kalau adik-adik senang atau punya kesenangan, teman-teman, keluarga, papa, mama, kakak, adik juga merasakan sukacita yang adik-adik rasakan. Jadi ingat ya, Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kita sukacita. Jadi jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik. Nah, setelah itu apa yo yang adik-adik bisa pelajari?
Iya betul, bahwa kelahiran Yohanes bukan hanya membawa sukacita, tapi itu juga adalah mujizat dari Tuhan. Benar adik-adik, mujizat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, terus adik-adik juga harus mempelajari kalau Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Adik-adik tahu kan, tadi sudah dengarkan kalau pada saat diberitahu Yohanes sedang dikandung, akan dikandung oleh Ibu Elizabeth, kemudian Bapak Zakarianya jadi apa? Jadi bisu ya. Nah, tapi pada saat dia menamai Yohanes, terus tiba-tiba bisunya hilang. Ya kan? Semua orang pada menyaksikan kalau Bapak Zakaria mendapatkan mujizat dari Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, berarti dalam kehidupan Yohanes, bahkan dari sebelum lahir, sampai pada saat dikandung, sampai pada saat baru lahir, itu Tuhan menyertai. Bahkan pada saat Yohanes mulai tumbuh besar, mulai tambah besar, Tuhan selalu menyertai. Dan pada akhirnya adik-adik tahu kan kalau Yohanes yang diceritakan anak Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth adalah yang dipanggil dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa dipanggil Yohanes Pembaptis? Ya pastinya karena Yohanes itu selalu membaptis. Pada saat dia sudah besar, dia menjadi seorang pembaptis. Makanya dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Gitu adik-adik. Tuhan Yesus sangat menyertai kehidupan Yohanes Pembaptis. Makanya adik-adik belajar kan, kalau tadi poin pertama, Tuhan memberikan kita sukacita. Makanya adik-adik harus selalu bersyukur. Yang kedua, Tuhan itu menyertai kita adik-adik. Menyertai kehidupan Yohanes Pembaptis kan dari awal mula sampai besar, Yohanes selalu disertai. Begitu juga dengan adik-adik, kakak-kakak, orang tua kita. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, makanya bagaimanapun keadaan kita harus selalu bersyukur sama Tuhan karena Tuhan selalu menyertai kita. Jadi adik-adik harus selalu sukacita, nggak boleh takut, selalu semangat untuk melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, melaksanakan firman Tuhan, apapun keadaan kita, karena kan Tuhan yang memberikan sukacita dan Tuhan selalu menyertai kita. Sip kan adik-adik? Oke, coba jempolnya ke atas yang sudah dengar. Luar biasa. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhannya sudah selesai. Jadi kita mau ngapain ayo? Betul, adik-adik sudah pintar semuanya. Nah, berarti kita sekarang mau berdoa kan? Jadi kita mau lipat tangan, terus tutup mata, yang manis. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau selalu ingat bahwa Tuhan yang memberikan sukacita dan Tuhan selalu menyertai kami. Bantu kami ya Tuhan Yesus supaya kami dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati papa mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah dengar firman katakan, amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kalau kita kan sekarang masih ibadah online. Mungkin sebagian adik-adik ada yang udah libur nih.
dari sekolahnya yang online. Nah, atau mungkin ada juga yang jalan-jalan sama keluarga, atau mungkin ada juga yang Natalan di rumah. Apapun keadaannya, adik-adik harus ingat ya, terus sukacita, terus bersyukur sama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, kalau keluar harus tetap pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, terus harus jaga kesehatan, karena kesehatan juga dikasih sama Tuhan, jadi harus dipelihara dengan baik. Nah, misalnya adik-adik makan sayur, makan dengan gizi yang baik, jangan cuma makan daging aja, jangan cuma makan sayur aja, makan daging, makan sayur, makan nasi, makan buah-buahan, dan minum yang cukup. Oke, jaga kesehatan, dan selalu bersukacita dan bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kan kita sedang di bulan Natal nih. Adik-adik terus sukacita juga dong, karena kita kan lagi merayakan Natal. Senang banget. Jangan lupa ya, nanti kita akan ada ibadah lagi loh, tanggal 25. Adik-adik jangan lupa ya ikutan ibadah kita tanggal 25 untuk perayaan Natal kita di tanggal 25 ada ibadah lagi. Oke adik-adik, nah Kak Priska mau juga mengucapkan selamat Natal buat adik-adik. Semoga damai sukacita Natal selalu menyertai kita dan hati kita senantiasa bersyukur dan selalu berjalan dalam kehendak Tuhan. Adik-adik, sekarang ibadahnya sudah selesai. Firman Tuhan sudah selesai. Sampai jumpa lagi adik-adik di ibadah-ibadah berikutnya, di firman Tuhan berikutnya. Bye adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.